warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai sesi konseling pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai sesi konselingnya, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Mulai dari saya, Herliana Ricana Novitasari, bisa dipanggil Ica. Mulai dari sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Latifah Melek Putri, biasa dipanggil Mei. Perkenalkan, nama saya Revi Mariska, sering dipanggil Revi. Perkenalkan, nama saya Frisca Monica, biasa dipanggil Frisca. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Biasuti, sering dipanggil Dwi. Perkenalkan, saya Bintang Malas, sering dipanggil Gita. Perkenalkan, nama saya Arsita Trianisa, biasa dipanggil Arsi. Di sini ada yang sudah tahu sesi konseling kelompok itu apa? Belum. Sesi konseling kelompok itu adalah proses interaksi seseorang konselor dengan sesi konseling kelompok itu adalah proses interaksi seseorang konselor dengan beberapa individu atau kelompok individu untuk membantu mengurangi sesuatu permasalahan atau hambatan pada diri seseorang. Asas-asas ada beberapa, yaitu ada asas keterbukaan, ada asas kerahasiaan, dan ada asas kesukarelaan. Durasi sesi konseling kelompok pada hari ini sekitar 20-30 menit. Apakah cukup? Cukup. Nah, untuk menentukan permasalahan pada hari ini, teman-teman ada masalah yang dialami akhir-akhir ini nggak sih? Dimulai dari Saya iya. izin bercerita. Saya itu akhir-akhir ini merasakan perubahan emosi atau mood swing ya, dimana mood saya atau emosi saya itu sering berubah-ubah, yang kadang bisa marah, bisa kadang sedih, kadang-kadang bisa overthinking, padahal tadinya tenang-tenang aja, tiba-tiba bisa marah gitu. Dan mood itu tuh bisa mengubah hari-hari saya gitu ya, tadinya harusnya biasa aja jadi berantakan, jadi vibes-nya tuh marah gitu loh Kak. Kalau saya belakangan ini sih lagi mengalami mood swing gitu. Mungkin pertama karena faktornya, kalau saya ya itu karena mungkin udah mau mendekati haid. Jadi saya itu kalau perubahan mood itu sebelum halangan. Jadi sebelum halangan itu udah mood swing banget. Jadi akhirnya ini tuh kayak suka emosi gitu. Kalau udah capek itu kayak kalau nggak marah tuh kayaknya nggak mantep gitu ya. Jadi harus marah gitu. Terus kadang-kadang juga kalau misalnya ada gampang sedih, mudah-mudahan gampang sedih kalau ada video atau ngeliat hal yang mungkin sedih gitu, kayak langsung bisa aja nangis gitu loh, merasa gimana ya, sedih banget sih orang itu gitu loh. Kalau saya sih Kak sama ya, kayak permasalahan Mei sama Revi mengenai tentang mood swing. Saya juga mengalami yang namanya perubahan mood, seperti ya dari diri saya terus kepada orang lain. Ya seperti kayak pagi-pagi tuh enak gitu, moodnya tuh masih baik-baik aja, terus kalau udah siang tuh kok kayaknya gimana ya, kayak nggak mau gitu, nggak mau ngelakuin apa-apa gitu, sampai ya jadi mageran gitu karena perubahan mood itu. Kalau menurut saya sama sih kayak teman-teman yang lain, sering berubah mood. Apalagi kalau kita bertemu orang-orang yang sering membuat kita moodnya sering berubah. Gitu aja sih Kak. Kalau saya sendiri sama juga kayak teman-teman yang lain, suka berubah-ubah mood. Apalagi kalau ketemu sama orang yang nggak saya sukai. Kalau saya sama sih ya, gampang berubah gitu. Misalnya pagi-pagi udah happy gitu moodnya, terus tiba-tiba
siang dikit inget tugas jadi langsung moodnya jelek banget, jadi sampai sore malah nggak happy dan males buat ngapa-ngapain. Jadi topik pembahasan pada hari ini adalah perubahan mood atau mood swing. Jadi siapa nih yang mau menceritakan permasalahannya tentang perubahan mood atau mood swing? Dimulai dari Kak Mei. Baik, saya ingin bercerita ya sedikit tentang permasalahan yang sedang saya alami akhir-akhir ini terkait tentang perubahan emosi atau mood. Akhir-akhir ini tuh saya selalu ngerasa kayak cepet banget berubah mood. Kadang-kadang tuh ya malam itu ketika saya sendiri di kos atau ketika saya benar-benar posisi sendiri dan gak ada orang siapapun, itu saya tiba-tiba bisa nangis, saya bisa sedih. Padahal saya tidak merasakan apa-apa, saya tiba-tiba bisa sedih aja gitu moodnya. Apalagi ditambah suasananya yang hampa, sepi, gelap, itu kadang bisa merubah mood saya yang tadinya biasa aja jadi kadang-kadang sedih. Kadang-kadang juga ketika pagi-pagi itu kan harusnya happy kan, karena saya bangunnya kesiangan, itu bisa jadi faktor perubahan mood saya itu tadi, yang harusnya tadinya paginya disambut dengan ceria karena ada permasalahan sedikit tentang bangunnya kesiangan tadi, mood saya seharian tuh jadi berubah. Bisa kadang-kadang emosi, kadang-kadang marah, kadang-kadang ditegur sapa sama teman sebelah aja kadang saya marah karena saya dari pagi memang gak mood. Jadi saya ini kan sekarang lagi banyak-banyaknya tugas ya gitu. Kadang tuh kalau misalnya kita lagi happy kita kepikiran tugas itu jadi nggak mood gitu Kak buat ngapa-ngapain. Itu moodnya kayak kesel aja, bingung gitu mau ngerjain yang mana duluan, sampai kita nggak happy dan kita nggak mau ngapa-ngapain. Jadi kita kayak karena kita nggak mood itu kita milih buat ya santai-santai aja. Saya ini kan sebagai anak kosan nih, jadi hidup itu di kosan tuh kan bertetangga tuh banyak tuh mahasiswi karena kan memang khusus cewek ya kosannya. Nah kadang-kadang kan kami sering kumpul tuh, terkadang itu saat bercerita atau bercanda tuh ada gitu candaan teman-teman yang terlalu gitu, yang bikin kita sakit hati gitu. Jadi kalau keesokan harinya mau kumpul lagi tuh, kalau ada dia tuh kayak gimana ya, males gitu, jadi nggak mood itu. Yang tadinya tuh happy gitu kan, terus ayo sini kumpul gitu, kita ngobrol-ngobrol bareng lah, kita kumpul-kumpul di kamar si ini gitu. Ngeliat dia tuh jadi kayak gimana gitu, kayak ya nggak mood gitu, males gitu. Saya Kak, saya kan tinggal di kos ini tuh satu kamar sama teman saya. Misalnya kalau malam itu kayak nggak ngerti waktu gitu, dia PC sama pacarnya, terus ketawa-ketawa atau bucin-bucinan gitu kan. Misal kita ngerjain tugas, itu kan mengganggu kita lagi ngerjain tugas kan, itu yang membuat mood saya sering berubah. Saya Kak, saya juga ada pengalaman. Jadi saya tuh misal ya, saya kesel nih sama satu orang ini, tiba-tiba imbasnya tuh ke semua orang Kak, jadi tiba-tiba marah-marah gitu. Permasalahanku itu kalau misalnya di rumah ya, aku kan di rumah, jadi kadang-kadang nggak mood itu kalau misalnya ibu tuh udah marah-marah gitu di rumah, nggak jelas gitu, cuma masalah sepele aja tuh kadang kayak diocehin gitu. Jadi kita pagi-pagi tuh udah dengar ocehan ibu itu kayak kadang nggak mood gitu, tapi kadang juga kalau misalnya nggak dengar ocehan juga kangen gitu kan. Tapi kok malah makin gitu kalau didiemin. Masalah sepeda aja handuk, kok ini nggak gini langsung marah, kayak tanya langsung emosi kan, nggak mood, kayak kenapa sih nggak langsung naruhin aja gitu, kenapa harus ngomong dulu gitu loh ya kan. Jadi kita nggak mood gitu kalau udah denger ibu udah ngoceh belum nggak jelas, udah nggak mood buatnya. Nah, jadi moodnya itu tergantung pada seseorang. Gimana caranya untuk mengatasi permasalahan mood swing atau perubahan mood? Ada yang ingin menanggapi? Aku kalau menurutku ya, cara mengatasi mood
mood ini melakukan aktivitas yang positif, kita lampiasin ke hal yang positif. Misalnya kita suka apa sih, misalnya suka hobi kita tuh apa, misalnya hobi kita tuh baca misalnya. Nah mungkin kalau misalnya kita nggak mood, mungkin kita lampiasin ke baca gitu, ke hobi kita. Misalnya kita baca dulu deh untuk merefleksikan diri kita gitu, untuk waktu me time kita gitu. Mungkin kalau misalnya udah nggak mood gitu, udah pusing gitu pikirannya, aku biasanya me time-nya tuh kayak olahraga atau lari gitu kan, kayak gitu sih, lampiasin ke hobi aja gitu. Mungkin yang lain bisa untuk nanggepin. Ya setuju sama pendapatnya si Revi. Kalau misalnya kita lagi nggak mood banget hari itu, solusinya tuh cuma satu ya, lakuin hal yang kita suka, hal yang kita senang. Gimana caranya kita bisa ngembaliin mood kita yang tadinya baik-baik aja gitu, bahkan bisa juga mungkin jadi bahagia hari itu kan, itu dengan melakukan hal-hal positif yang kita sukai. Mulai dari hal-hal kecil, mungkin kalau misalnya kita suka membaca ya kita cari bacaan yang menarik gitu. Atau melakukan olahraga juga bisa melepaskan emosi kan, yang tadinya suka marah, jadi setelah olahraga itu bisa tenang. Banyak sih hal-hal yang bisa dilakukan untuk kita menetralkan emosi kita gitu. Yang tadinya moodnya buruk banget dan berantakan nggak karu-karuan, bisa jadi tertata lagi karena kita udah berusaha untuk mengembalikan mood kita. Saya Kak, kalau menurut saya ya cari quote yang bisa membangkitkan semangat kita lagi gitu. Nah quote itu kata-katanya itu ditulis di apa ya, kalau yang ditempelkan itu apa ya? Bukannya ditempel di note ya, sticky note itu. Nah ditulis di sticky note, habis itu ditempel. Jadi kalau misalnya kita nggak mood gitu ya, kita baca itu quote yang menurut kita tuh bisa membangkitkan semangat kita lagi gitu. Apakah itu ditempel di meja belajar atau di tempat tidur atau di lemari gitu kan. Kan mood ya, kadang kan kita juga kalau misalnya udah kecapean gitu, moodnya juga ngaruh banget ya. Nah, mungkin kalau misalnya moodnya udah buruk banget karena kecapean gitu, kita istirahat gitu, bisa istirahat untuk memulihkan energi dan bisa nata mood lagi gitu. Izin menambahkan sih, yang nggak jauh-jauh sih, gimana cara kita bisa mengubah mood kita ini. Kita lakuin dari diri kita sendiri aja, kita nggak usah mikirin kayak perilaku orang lain tuh bisa merubah mood kita lagi. Kan memang setiap aktivitas mungkin bisa merubah mood ya, tapi kan kembali ke diri kita sendiri, gimana kita menyikapi apa yang kita terima dari orang lain. Kita nggak perlu mikirin orang lain, tapi kita perlu pikirin diri kita sendiri. Kita perlu jaga mood kita sendiri, karena mood kita itu bisa berimbas bisa berefek gitu untuk orang lain. Yang kita nih moodnya hari ini marah-marah, kita bisa aja kan, kita moodnya marah-marah, lagi nggak mood, lagi berantakan, kita bisa aja marah-marah sama teman kita, padahal teman kita nggak tahu apa-apa kan. Jadi penting banget buat kita tuh harus jaga mood kita, dan kita juga bisa jaga image gitu di lingkungan, di depan orang banyak gitu. Nggak mungkin kan orang itu harus ngertiin kita terus, pasti kita tuh harus timbal balik, kita harus ngertiin mereka juga gitu. Sedangkan mereka juga pasti nggak nyaman gitu kalau perilaku kita kayak gitu. Kita yang nggak mutan, kita tiba-tiba marahan, kita tiba-tiba kayak sedih, nggak jelas gitu kan. Mereka juga pasti bingung dong, kamu kenapa? Dan kita nggak bisa jelasin karena kita itu kan menurut kita. Mereka nggak paham karena itu yang ngasih cuma kita. Baik, saya setuju dengan pendapat teman-teman yang sudah disampaikan tentang perubahan mood atau mood swing. Jadi sebisa mungkin kita jangan tergantung pada seseorang. Jadi menambahkan benar sih kata Ica terkait mood kita gitu, jangan tergantung sama perilaku orang lain gitu. Emang penting sih perilaku kita itu kan juga kadang-kadang melukai hati orang kan, karena kita juga nggak bisa tahu kan gimana perasaan orang lain ketika kita ajak ngomong, kita ajak ngobrol kan ada yang nggak suka sama kita tapi nggak berani ngomong gitu kan. Itu sih kalau tanggapan dari aku, tanggapan sih. Benar sih, kita kan nggak bisa semua itu sesuai sama apa yang kita mau gitu kan, sama apa yang kita ingin gitu. Makanya itu sih emang
gitu ya, karena kan kita juga pasti sering juga kan nggak sengaja ngerusakin moodnya orang, dan sebisa mungkin kita tuh jangan sampai gitu ya jadi penyebab rusaknya mood orang gitu. Kesimpulannya, kita pintar-pintar menjaga mood diri sendiri dan pintar-pintar berkaca. Gimana nih perasaan kalian setelah mengikuti sesi konseling kelompok pada hari ini? Coba dari saya ya, saya dengan adanya sesi konseling ini merasa terbantu dan merasa apa ya, lebih lega. Dan saya juga tahu kalau misalnya tuh mood swing itu tuh berpengaruh banget ya untuk sehari-harian kita semua gitu. Mood swing itu penting banget buat dijaga karena itu tadi bisa berdampak sama orang lain gitu. Dan cukup menarik sih tentang mood swing itu, karena setiap orang tuh pribadi punya mood masing-masing kan, yang bahagia, yang mau sedih, yang mau marah, yang kadang senggol sedikit gitu marah gitu kan, ada aja pokoknya. Itu sih. Kalau perasaan saya setelah melakukan sesi konseling ini, saya merasa lega, bahagia. Saya bisa tahu cara-caranya dari teman-teman semua, saran-sarannya gitu. Jadi saya lebih tahu caranya untuk mengembalikan mood atau cara menetralisir emosi kita gitu. Kalau saya mengenai mood ini, saya merasa terbantu dengan adanya konseling kelompok ini, dan saya juga mendapatkan pengalaman dari teman-teman mengenai permasalahan mood swing dari setiap individu dari teman-teman dan penyelesaiannya bagaimana. Kalau menurut saya merasa lega saat melakukan sesi konseling pada hari ini. Itu dapat membantu saya untuk mengatur mood saya saat bertemu orang lain. Kalau saya sendiri, saya merasa terbantu pada sesi konseling ini, di mana saya bisa tahu caranya mengontrol mood saya. Kalau saya sendiri, alhamdulillah dari konseling ini kita jadi tahu kalau ternyata sikap kita itu bisa banget untuk mempengaruhi moodnya orang lain. Jadi sebisa mungkin kita harus jaga sikap biar gimana kita tuh nggak merusak mood orang lain gitu. Sesi konseling pada hari ini bisa kita cukupkan? Bisa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.